Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Lindawati, program studi manajemen pada mata kuliah manajemen logistik dengan dosen pengampu Ibu Wina Sari Kusumaningtyas, SIP, SEMM. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai kebijakan perencanaan logistik dalam sistem informasi manajemen logistik guna memenuhi persyaratan ujian akhir semester 4. Baik, langsung saja kita awali dengan materinya. Di sini akan membahas mengenai kebijakan perencanaan logistik dalam sistem informasi manajemen logistik yang nantinya akan terbagi menjadi beberapa submateri. Dalam dunia bisnis yang serba cepat saat ini, perencanaan logistik yang cerdas bukan lagi sekedar pilihan, melainkan sebuah keharusan untuk meraih keunggulan yang kompetitif. Kemampuan untuk mengelola aliran barang, informasi, dan dana dari titik asal hingga konsumsi akhir secara efisien menjadi faktor penentu kesuksesan. Disinilah sistem informasi manajemen logistik atau SIML hadir sebagai tulang punggung yang krusial, menyediakan infrastruktur data dan analitik yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang tepat. Tujuan utama dari penerapan SIML adalah mencapai efisiensi biaya, kecepatan pengiriman, dan akurasi yang tak tertandingi. Dengan sistem yang terintegrasi dan cerdas, perusahaan dapat mengidentifikasi area pemborosan, mengoptimalkan rute, dan meminimalkan kesalahan yang pada akhirnya meningkatkan keuntungan dan kepuasan pelanggan. Sebagai contoh nyata, perusahaan A berhasil mengurangi biaya operasional mereka hingga 18% setelah mengimplementasikan SIML yang komprehensif. Membuktikan potensi transformatif dari investasi teknologi ini. Ini adalah bukti bahwa logistik yang terencana dengan baik didukung oleh teknologi dan investasi strategis yang menghasilkan pengembalian yang signifikan.
Kemudian untuk selanjutnya di sini ada dampak informasi logistik terhadap kinerja. Yang pertama ada biaya transportasi, yaitu optimasi rute dan konsolidasi pengiriman mengurangi biaya bahan bakar dan operasional armada. Kemudian waktu tunggu atau lead time, proses yang disederhanakan dan visibilitas yang lebih baik mempercepat siklus pesanan. Yang ketiga, prediksi permintaan, analisis data historis dan real time, meningkatkan akurasi peramalan, mengurangi overstock atau out of stock. Kemudian yang keempat, kepuasan pelanggan. Pengiriman yang cepat, akurat, dan transparan meningkatkan loyalitas pelanggan. Informasi logistik yang berkualitas tinggi memiliki dampak langsung dan signifikan terhadap kinerja operasional dan finansial perusahaan. Salah satu area yang paling berpengaruh adalah optimasi rute pengiriman. Dengan data lalu lintas real time, kondisi jalan, dan lokasi pengiriman yang tepat, sistem dapat merencanakan rute paling efisien yang dapat mengurangi biaya transportasi hingga 15%. Penghematan ini berasal dari pengurangan konsumsi bahan bakar, keausan kendaraan yang lebih rendah, dan efisiensi waktu kerja pengemudi. Selain itu, akurasi prediksi permintaan dapat meningkat secara dramatis, seringkali hingga 30% dengan menganalisis pola penjualan historis, tren pasar, dan faktor eksternal lainnya. Perusahaan dapat memperkirakan permintaan yang lebih tepat. Ini membantu dalam pengelolaan inventaris secara lebih baik, menghindari kelebihan stok yang memboroskan atau kekurangan stok yang menyebabkan kehilangan penjualan. Peningkatan akurasi ini juga berdampak pada pengurangan waktu tunggu atau lead time. Lead time pengiriman sebesar 20%, karena persediaan yang tepat tersedia di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Pada akhirnya, semua efisiensi ini bermuara pada peningkatan tingkat kepuasan pelanggan hingga 10%. Pelanggan menghargai pengiriman yang cepat, akurat, dan transparan. Ketika mereka memiliki visibilitas dan pesanan mereka dan menerima barang tepat waktu dalam kondisi yang baik tentunya, kepercayaan dan loyalitas mereka terhadap merek akan meningkat. Informasi logistik yang baik bukan hanya tentang data. Ini tentang mengubah data menjadi tindakan yang menghasilkan nilai nyata bagi bisnis dan pelanggan.
Fungsi operasional SIL, manajemen pergudangan, manajemen transportasi. Fungsi perencanaan permintaan dalam SIL mengintegrasikan data penjualan historis dengan tren pasar, promosi, dan faktor musiman untuk memprediksi kebutuhan produk di masa depan. Dengan ramalan yang akurat, perusahaan dapat mengoptimalkan tingkat persediaan, menghindari kehabisan stok atau kelebihan stok. Ini mengurangi biaya penyimpanan, mencegah kerugian penjualan karena ketersediaan barang, dan memastikan kelancaran rantai pasok secara keseluruhan. Fungsi informasi sistem logistik merupakan implementasi nyata dari data dan analitik ke dalam aktivitas harian rantai pasok. 3 fungsi utama ini yaitu manajemen pergudangan, manajemen transportasi, dan manajemen permintaan bekerja secara sinergis untuk mengoptimalkan seluruh siklus logistik. Kemudian kerangka kerja teknologi informasi rantai pasok. Kerangka kerja teknologi informasi rantai pasok modern adalah ekosistem yang kompleks namun terintegrasi, dirancang untuk memaksimalkan efisiensi dan responsivitas. Pilar utamanya adalah integrasi sistem, Enterprise Research Planning atau ERP, berfungsi sebagai inti saraf pusat perusahaan, mengintegrasikan semua fungsi bisnis utama, termasuk manufaktur, keuangan, sumber daya manusia, dan tentu saja logistik. Selain ERP, platform berbasis cloud telah menjadi komponen krusial. Selain cloud menawarkan skalabilitas yang tak terbatas, memungkinkan perusahaan untuk dengan mudah menyesuaikan kapasitas TI mereka sesuai dengan kebutuhan bisnis yang fluktuatif. Aksesibilitas adalah keuntungan lainnya. Data dan aplikasi data dapat diakses dari mana saja, kapan saja, dengan perangkat apapun. Ini sangat penting untuk rantai pasok global yang melibatkan banyak pihak di berbagai lokasi geografis. Terakhir, pemanfaatan Big Data Analitik telah mengubah cara perusahaan memperoleh wawasan dari volume data yang sangat besar. Dengan teknik analitik canggih, Big Data dapat mengungkap pola, tren, dan korelasi yang tidak terlihat oleh mata manusia. Ini memungkinkan prediksi yang telah akurat tentang permintaan, identifikasi efisiensi dalam rantai pasok, dan optimasi proses yang berkelanjutan.
Kemudian yang selanjutnya adalah manajemen hubungan pelanggan (CRM) dalam logistik. Dalam era persaingan bisnis yang ketat, manajemen hubungan pelanggan atau CRM telah menjadi elemen tak terpisahkan dalam strategi logistik yang sukses. Lebih dari sekedar memastikan pengiriman, CRM dalam logistik menempatkan pelanggan sebagai fokus utama dari seluruh aktivitas rantai pasok. Ini berarti dalam setiap keputusan logistik harus dipertimbangkan dari perspektif bagaimana hal itu akan mempengaruhi pengalaman pelanggan. Kemudian di sini terdapat manfaat CRM untuk keunggulan logistik. Di sini ada 3, yaitu retensi pelanggan, umpan balik, dan yang ketiga, layanan bernilai tambah. CRM dalam konteks logistik bukan hanya alat untuk melayani, tetapi strategi untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Manfaatnya melampaui kepuasan sesaat dan berdampak langsung pada pertumbuhan bisnis. Baik, kita sampai pada kesimpulan masa depan logistik. Perjalanan kita telah menggarisbawahi betapa kebijaksanaan perencanaan logistik telah menjadi kunci sukses bisnis modern. Di dunia yang semakin terkoneksi dan kompetitif, kemampuan untuk mengelola rantai pasok dengan efisiensi tertinggi bukan lagi sekedar keunggulan, melainkan fondasi keberlangsungan. Perencanaan yang matang memungkinkan perusahaan untuk mengurangi biaya, meningkatkan kecepatan pengiriman, dan memastikan akurasi yang pada akhirnya membedakan mereka dari pesaing. Fondasi dari operasi logistik yang efisien ini adalah sistem informasi manajemen logistik yang kuat. Sistem informasi manajemen logistik yang berfungsi sebagai orkestrator mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data penting dari setiap titik rantai pasok. Dari manajemen pergudangan hingga perencanaan transportasi dan permintaan, SIM-L menyediakan visibilitas dan kontrol yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat secara real-time. Tanpa SIM-L yang terintegrasi dan canggih, upaya perencanaan logistik akan terhambat oleh silo informasi dan ketidakpastian. Masa depan logistik tidak hanya tentang efisiensi, tetapi juga tentang kecerdasan dan responsivitas. Teknologi inovatif seperti Internet of Things, cloud, yang menyediakan pelacakan real-time, kecerdasan buatan AI, dan machine learning yang menghadirkan peramalan cerdas dan optimasi dinamis, serta blockchain yang menjamin transparansi dan keamanan data, adalah pendorong utama yang akan membentuk landscape logistik di masa depan. Teknologi ini memungkinkan rantai pasok untuk menjadi lebih otonom, prediktif, dan adaptif terhadap perubahan. Fokus pada pelanggan adalah pembeda utama. Manajemen hubungan pelanggan atau CRM dalam logistik memastikan bahwa setiap aspek operasi logistik dirancang untuk memenuhi dan melampaui harapan pelanggan. Personalisasi layanan, komunikasi proaktif, dan kemampuan untuk merespon umpan balik pelanggan tidak hanya meningkatkan kepuasan, tetapi juga membangun loyalitas jangka panjang.
Masa depan logistik akan semakin berpusat pada pelanggan dengan solusi yang disesuaikan untuk setiap kebutuhan dan preferensi. Logistik yang cerdas adalah logistik yang tidak berteknologi maju, terancana. Mohon maaf, logistik yang cerdas adalah logistik yang berteknologi maju, terencana dengan baik, dan berpusat pada kepuasan pelanggan. Baik, demikian uraian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat terutama untuk saya pribadi dan untuk teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.